Here we go. All your promises are yes and amen. Every one of them is true. I will trust and put my hope in you. My life is found in you. I've got joy like a river, joy like a river in my... Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Selamat datang kembali di ibadah hari Minggu Every Nation Serpong. Dan kami ingin menyambut bagi yang pertama kali datang. For those who are first timers here, we'd like to welcome you to the Every Nation Serpong family. Minggu ini Pastor Agus sedang berada di Bali. Ada keberangkatan seorang murid, alumni IMC Jakarta, dan Pastor Agus yang officiate weddingnya. Jadi sekarang ini juga beliau dan Cimika sedang melayani di gereja kita di Ian dan Pasar. Jadi saya ingin memberi update sedikit aja. Minggu lalu saya mendapatkan kesempatan untuk travel ke Semarang dan melakukan strategic planning untuk Every Nation Campus Semarang untuk tahun 2025 ini. Saya melayani di perintisan gereja kita, bertemu dengan banyak families dan anak-anak yang sangat luar biasa, saudara. Dan mereka menitip salam bagi kita di sini di Every Nation Serpong. Every Nation Semarang ini adalah perintisan gereja Every Nation Indonesia yang paling baru. Jadi dari Every Nation Serpong, berikutnya di Every Nation Semarang, dan kita percaya bahwa di tahun 2030 Initiative, di tahun 2030 kita akan ada perintisan di setiap provinsi di Indonesia. Ada amin, saudara? Amin. Ini mengapa saya mengucap syukur kita menjadi bagian dari gerakan Every Nation, saudara. Dimanapun kita berada, selalu ada keluarga yang menyambut kita. Jadi kalau saudara mempunyai kesempatan untuk ke Semarang atau mengikuti mission trip, kemanapun, ke perintisan gereja Every Nation manapun, saya mendorong saudara untuk pergi dan merasakan kekeluargaan itu sendiri. Amin, saudara? Amin. Baik, pada hari ini kita melanjutkan series The Cross, yaitu salib Kristus, di mana kita akan melihat berbagai macam pandangan orang terhadap pekerjaan Yesus di kayu salib. Minggu lalu Pastor Agus membagikan mengenai tanggapan orang banyak terhadap Yesus. Banyak yang menyaksikan pengajaran-pengajaran dan pekerjaan Yesus, mujizat-mujizat Yesus, terutama saat dia mati di kayu salib. Beberapa memandang Yesus secara positif, saudara. Tetapi kita mengetahui juga bahwa ada banyak yang menolak dia, sehingga mereka menyalibkan dia. Dan hari ini kita melihat seorang saksi yang terlibat dalam penyaliban Kristus, tapi bukan dengan cara yang kita pikirkan di awal. Saya membuka dengan pertanyaan ini, saudara. Di dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, di dalam perjalanan kekristenan kita, apakah kita pernah berada di situasi yang terpaksa, yang sebenarnya kita tidak ingin alami, tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga, sehingga kita harus melewatinya dengan susah payah? Misalnya, kita bertobat, kita menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat dan menjadikan Yesus Tuhan kita, tetapi keluarga kita malah menghujat kita. Kita diasingkan atau kita dihina karena iman kita. Mungkin di keluarga atau di kampus atau di pekerjaan kita. Kita tidak mencari konflik, tetapi tekanan itu datang karena kita mengikuti Kristus. Kita akan melihat seorang toba di Alkitab yang mengalami sesuatu yang tidak terduga, dan hidupnya sangat terdapat sampai namanya pun tercatat di 3 kitab Injil. Jadi kita buka di Lukas 23, saudara. Mulai dari ayat 26 sampai 31. Kita bacakan sama-sama, saudara. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Demikianlah firman Tuhan. Saudara, hari ini kita melihat perspektif
orang yang bernama Simon yang dari Kirene, yang ada bersama dengan Yesus di momen terlemahnya Yesus. Yang sangat menarik dari seorang yang bernama Simon ini, saudara, adalah perannya di kitab-kitab Injil. Namanya namanya muncul di kitab Matius, di kitab Markus, dan di kitab Lukas. Seringkali kalau nama muncul di kitab Injil, kalau namanya ada mention di kitab Injil, itu berarti mereka penulisnya asumsi bahwa orang-orang sudah mengenal orang tersebut. Jadi kalau ada namanya mention itu berarti, oh ini audiensnya, they know him, they know this person kalau kita mention namanya. Dalam kasus Simon dari Kirene ini, yang disebut bukan hanya namanya, tapi juga nama anak-anaknya. Ini kita lihat di kitab Lukas, tapi kalau kita baca di kitab Markus dan di kitab Matius, di kitab Markus terutama, disebut bahwa Simon dari Kirene yang bapaknya dari Alexander dan Rufus. Nama anak-anaknya di-mention juga. Nah, Bible scholars mengatakan bahwa kemungkinan besar Alexander dan Rufus ini terlibat dalam persekutuan gereja di abad pertama itu. Bisa jadi ini Rufus yang sama yang ditulis oleh Paulus di Roma 16. Nah, kita melihat bagaimana Simon yang awalnya hanya sebagai bystander, Simon of Cyrene sebagai bystander yang hanya penonton, dia dipaksa untuk terlibat dalam penyaliban Yesus. Tapi dari pengalaman itu, kita melihat bagaimana Simon menceritakan kesaksiannya, bagaimana Simon berbagi dalam penderitaan Kristus. How Simon shared in Christ's suffering. Dan bagaimana Simon berbagi dalam kehinaan Kristus, sharing in Christ's shame. Dan juga bagaimana Simon berbagi dalam kesedihan Kristus, sharing in Christ's sorrow. Kita melihat yang pertama, saudara, bagaimana Simon berbagi dalam penderitaan Kristus. Seperti ada technical difficulty, saudara, kita buka di ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan di salib itu di atas bahunya. Saudara, kita melihat ada banyak paralel antara Yesus dan Simon dari Kirene ini. Kita melihat ada banyak paralel dari kedua, Yesus dan Simon dari Kirene ini. Yang pertama, Yesus dan Simon bukan dari Yerusalem. Kita tahu Yesus dikatakan Jesus of Nazareth. Yesus asalnya dari Nazaret. Simon asalnya dari Kirene. Nah, Nazaret itu di Galilea, yaitu di utaranya Yerusalem, dan Kirene itu ada di Afrika Utara. Yang dikatakan coming in from the country. Simon dari Kirene ini datang dari luar kota. Nah, konteksnya pada zaman itu, saudara, saat penyaliban Yesus itu, konteksnya itu musim Paskah. Dan banyak orang Yahudi dari luar datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama-sama. Prosesnya itu mereka ada membawa kurban ke Bait Allah, dan mereka makan bersama dengan keluarga besar. Dan besar kemungkinan Simon sedang mengunjungi Yerusalem, sedangkan dia berasal dari Kirene, yaitu di modern day Libya, di Afrika Utara itu. Dan bagi yang berpartisipasi di perayaan Paskah, ada prosesnya, ada ritualnya. Mereka harus dalam keadaan bersih. Status mereka atau mereka namanya ritually clean. Mereka harus bersih. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan kotoran. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan darah. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan kejahatan. Dan karena Simon memikul salib Yesus, dia bersentuhan dengan darah Yesus, dia bersentuhan dengan kotoran-kotoran yang di jalanan itu. Jadinya dia diskualifikasi untuk mengikuti perayaan Paskah di hari itu. Bisa membayangkan, saudara, Simon dari Kirene sudah datang dari luar kota, sudah jauh-jauh datang ke Yerusalem, sudah mempunyai banyak rencana untuk merayakan Paskah, untuk merayakan dengan keluarga besarnya, untuk merayakan di Bait Allah, membawa korban di Bait Allah, dan hanya melewat saja, dan dia dipaksa untuk mengikuti prosesi penyaliban itu. Sehingga dia tidak bisa mengikuti perayaan Paskah. Yesus dan Simon juga dituduh dengan kesalahan yang dia tidak buat. Simon dipaksa untuk memikul salib walaupun dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sebagai orang Kristen, saudara, as a Christian, mungkin ekspektasi kita, our expectations when we become Christians is to have a better life. Saat kita menjadi orang Kristen, saat kita bertobat, kita pikir bahwa oke, berarti Tuhan ada bersama dengan kita. Berarti Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang menyertai kita. Dan kita
harapkan bahwa ini hidupnya akan lebih baik. Saat kita berhadapan dengan tantangan, saat kita berhadapan dengan situasi-situasi yang susah, kita bisa merasakan bahwa Tuhan, Kau di mana? Where are you, God? Dan saat berhadapan dengan ketidakadilan, loh Tuhan kok kayak gini? God, I don't deserve this. Why is this happening? Gampang untuk kita merasakan, saudara, I'm at the wrong place at the wrong time. Sama seperti Simon. Gampang untuk Simon merasakan bahwa dia at the wrong place at the wrong time. Salah tempat, salah waktu, ya tidak beruntung aja gitu. Ada di situ dan dia dipaksa untuk mengikuti prosesi penyaliban itu. Tapi ketahuilah ini, saudara. Tuhan bisa memakai situasi yang sepertinya tidak ada manfaatnya bagi kita menjadi manfaat bagi Dia. And for those who love the Lord, bagi yang mengasihi Tuhan, all things work together for good. Walaupun sekarang kelihatannya tidak ada manfaatnya, walaupun sekarang kelihatannya kita menderita, walaupun sekarang kelihatannya kita mengalami ketidakadilan, all things work together for good for those who love the Lord. When we follow Jesus, sorry, saya salah tombol mulu ini, harus ingat. When we follow Jesus, He does not take away our suffering. Saat kita mengikuti Yesus, kita tidak bisa harapkan bahwa penderitaan kita tiba-tiba bisa hilang aja. Tapi when we follow Jesus, He does not take our suffering, but He puts meaning into our suffering. Dia tidak membuat penderitaan kita hilang, tetapi Dia membuat penderitaan kita bermakna. Dia membuat penderitaan kita ada tujuannya. Inilah yang kita melihat dari Simon dari Kirene ini, saudara. Dia berbagi dalam penderitaan Kristus, dan karena dia mengalaminya secara langsung, dia memikul salib dengan Kristus. Ujungnya, Simon dari Kirene ini menjadi pengikut Kristus. Ada beberapa source yang mengatakan bahwa Simon menjadi martir, yang dibunuh karena dia memberitakan Injil. Memberitakan Injil Kristus ini, yang awalnya dia nggak kenal. Tapi dia menjadi murid Kristus dan dia menjadi martir. Dan ada juga yang mengatakan bahwa anak-anaknya Simon menjadi pelayan Kristus dan mengikuti jalannya rasul-rasul Yesus. Now, whether or not Christian tradition itu benar atau tidak, satu hal yang pasti, saudara, Simon merasakan penderitaan Yesus dan mempunyai kesempatan untuk berbagi dalam penderitaan itu. His life would never be the same. Untuk mengikuti Yesus, kita harus berbagi dalam penderitaannya. Yang kedua, saudara, sharing in Christ's shame, berbagi dalam kehinaan Kristus. Kita lihat lagi di ayat 26, saudara, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Saudara, prosesi penyaliban itu bukan hal yang privat, bukan hal yang hanya ada beberapa orang aja yang mengikuti, bukan, saudara. Ini sesuatu yang publik. Penyaliban itu diadakan di tempat yang umum, di mana semua orang bisa menyaksikan apa yang terjadi dengan orang yang melanggar hukum. Bagi Yesus, dia dipermalukan dari awal dituduh. Bagi Simon, dia berbagi dalam kehinaan Yesus saat dia membantu memikul salibnya. Orang banyak menyaksikan Simon terasosiasi dengan Yesus ini yang dituduh. Bisa bayangin, saudara, apa yang orang pikirkan tentang Simon? Bagaimana reputasi Simon ini terefek dari kejadian tersebut? Oh, Simon dari Kirene, itu yang waktu itu bantuin penjahat-penjahat salib itu ya? Oh, keluarga Simon dari Kirene, waktu itu bukannya ditangkap sama prajurit Roma, habis itu hampir disalibkan. Orang memandang Simon sebagai orang yang memikul salib penjahat. Saudara, saya fans bola. Saya tidak tahu ada berapa fans bola di sini. Saya fans bola namanya Chelsea Football Club. Dan bagi yang fans bola sudah mengerti juga bahwa kita berasosiasi dengan klub kita yang kita dukung. Untuk saya itu Chelsea. Dan puji Tuhan, musim ini mereka jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya, kemarin baru kalah 3-1 sebenarnya sama Man City gitu. Dan musim lalu, kalau ada yang tahu saya adalah fans Chelsea, itu jadi sumber keaiban saya sebenarnya. Malu, saudara, malu banget kalau orang pada tahu saya penggemar Chelsea, karena kalah mulu gitu. Jadi kayak, aduh, kasihan banget gitu kalau jadi fans Chelsea.
Ada stigma-stigma tertentu terkait dengan klub bola tersebut. Pada zaman Yesus, ada keaiban tertentu juga yang terkait dengan salib. Kalau ada yang terasosiasi dengan the cross, dengan salib, itu sepertinya kayak, oh itu orang jahat, selalu orang jahat yang disalib. Dan Simon dari Kirene ini merasakan kehinaan itu. Saudara, kalau bisa menjauhi dari segala hal yang ada salibnya, gak bagus untuk reputasi seseorang. Tapi realita dunia ini, saudara, saya sangat sedih melihat bagaimana banyak pengusaha, banyak politisi, banyak influencer, banyak figur-figur publik, saudara, yang mengaku mereka Kristen, tetapi meninggalkan konviksi mereka dalam Kristus. Hanya karena ada stigma negatif mengenai kekristenan. Oh, orang Kristen itu sok suci. Oh, jangan dekat-dekat orang Kristen, nanti dikristenisasi. Dan dalam usaha kita untuk menjauhi keaiban itu, kita kompromi iman kita dan standar Tuhan, sehingga kita kehilangan hormat dan takut akan Tuhan. To follow Jesus means to share in His shame. Untuk mengikuti Yesus berarti kita berbagi dalam kehinaannya. Saudara, wajar kalau kita dihina karena kita mengikuti Yesus. Wajar kalau kita dihina karena kita adalah murid Kristus. Yesus sendiri dihina. Masa pengikutnya nggak dihina? Tetapi saudara, this is the good news. Untuk seorang Kristen, kehinaan Kristus menjadi kebanggaan kita. For a Christian, for a follower of Jesus, for a disciple of Christ, Christ's shame becomes our pride. Kenapa saya mengatakan itu, saudara? Kita bisa lihat seberapa populer aksesoris salib saat ini. Di dunia sekarang kita melihat ada banyak yang pakai kalung kayu salib, ada yang tato kayu salib, ada yang stiker atau apapun itu, banyak aksesoris salib itu. It becomes a source of pride. Dan inilah peringatan bagi kita, it's a reminder bahwa Yesus menanggung dosa kita. Dan Dia mengalami kehinaan agar kita dapat hidup dalam kemenangan. Stigma-stigma salib itu hilang. Stigma-stigma keaiban dari salib itu hilang. Karena Yesus mengalahkan kuasa maut. Yesus mengalahkan kuasa dosa agar kita dapat hidup yang kekal. Simon terlibat dan berbagi dalam kehinaan Yesus ini. Christ's shame becomes our pride. Yang terakhir, saudara, berbagi dalam kesedihan Kristus. Kita baca dari ayat 27, saudara. Sejumlah besar orang mengikuti Dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Saudara, percakapan ini sangat menarik karena hanya tercatat di kitab Lukas. Di kitab Markus, di kitab Matius itu tidak tercatat. Dan kenapa Lukas masuki percakapan ini di kitabnya? Saudara, Lukas sebagai penulis kitab ini mengumpulkan saksi-saksi yang mendengar kata-kata Yesus secara langsung. Dia mengumpulkan yang eyewitness itu, dan dia mendengar cerita-cerita mereka. Dia bicara kepada banyak murid-murid Yesus yang masih melayani. Dan dia juga mengumpulkan kutipan-kutipan dari saksi yang ada di zamannya Yesus. Ada alasan yang sangat baik, saudara, bahwa Lukas mendapatkan informasi ini, informasi percakapan ini, secara langsung dari Simon dari Kirene. Simon memikul salib Yesus dan mendengar percakapan ini. Perkataannya lumayan bermetafora, saudara. Ini lumayan berat kalau kita hanya baca sekali, ya saudara. Tapi ini inti pembicaraannya. Yesus melihat wanita-wanita yang mengikutinya menangis dan meratap. Di tengah-tengah penderitaannya, Dia memberi peringatan dan nubuatan bagi Yerusalem. Ada bencana yang akan terjadi bagi yang menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja. Dia yang tidak melakukan kesalahan apapun diperlakukan seperti ini. Bagaimana pula dengan orang-orang yang berdosa? Judgment will come. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus
Dia selfless. Jesus was selfless even in his sorrow. Yesus ada dalam keadaan yang terlemah secara mental dan secara fisik. Di Taman Getsemani, kita mengetahui bahwa dia mengalami pengkhianatan dari seorang muridnya. Murid-murid yang lain kabur, mereka melarikan diri, mereka meninggalkannya karena dia menanggung dosa manusia. Dia juga berpisah dari Bapa di surga, sehingga dia mengatakan, my God, why have you forsaken me? Kenapa kau meninggalkan aku? Dia dipukul, dia dicambuk sebelum harus memikul salib sepanjang jalan. Yesus berada dalam kondisi yang sangat buruk. Namun, dia memperhatikan wanita-wanita yang bersedih karena dia. Tidak ada self-pity, tidak ada yang Yesus mengatakan bahwa, oh, I need my alone time, aku perlu self-care, aku perlu self-care. Yesus tidak mengatakan itu. Tapi dalam kesedihan Yesus itu, dia memberi pengajaran yang sangat signifikan bagi pengikut-pengikutnya. Intinya, Yesus mengatakan ini, ikutilah dunia dan kebahagiaanmu tidak akan bertahan lama. Follow them, and your joy will be temporary. Follow me, and your sorrow will be temporary. Kalau kita mengikuti dunia, kebahagiaan kita itu sementara. Tapi kalau kita mengikuti Yesus, yes, ada penderitaan di dunia ini. Yes, ada penderitaan saat ini. Banyak pergumulannya untuk mengikuti Yesus. Tetapi kesedihan kita itu tidak bertahan lama. Hanya di dalam Yesus ada kehidupan yang sesungguhnya. In Christ there is life. Dunia menawarkan kebahagiaan yang sementara. Instant gratification. Yang penting kita senang aja. Dibanding kita mengikuti Yesus yang sepertinya sesara, yang sepertinya susah, yang sepertinya banyak pergumulannya. Tetapi pada akhirnya, saudara, sukacita yang sesungguhnya hanya ditemukan di dalam Yesus. Inilah kesaksian Simon dari Kirene. Dia berbagi dalam penderitaan Kristus. Dia berbagi dalam kehinaan Kristus. Dia berbagi dalam kesedihan Kristus. Simon dari Kirene ini, Simon of Cyrene, showed us the cost of following Jesus. Simon dari Kirene menunjukkan kepada kita harga yang harus dibayar saat kita memilih untuk mengikuti Yesus. Simon dari Kirene merepresentasikan murid Kristus yang sesungguhnya. Saudara, I'm not here to give you false promises. Yang kalau kita mengikuti Yesus, hidup akan bahagia. No problem, no worry. Kalau kita mengikuti Yesus, semua akan lancar. Saudara, itu adalah janji-janji yang palsu. Saat kita mengikuti Yesus, ada pergumulan, ada badai-badai yang kita harus lalui. Tapi kabar baiknya, kita tidak harus melalui itu sendiri. Ada murid Yesus yang satu lagi, bernama Simon Petrus, yang mengatakan kepada Yesus, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Simon Peter said, I will lay down my life for you, said to Jesus. Inilah Simon Petrus, yang seharusnya yang paling senior di antara murid Yesus. Yang seharusnya yang paling berani di antara murid Yesus. Yang seharusnya yang paling berpotensi untuk memimpin murid-murid yang lain. Tetapi di momen yang paling krusial, di mana Yesus disalibkan, di mana Yesus menderita, Simon Petrus melarikan diri. Sehingga ada Simon yang lain yang Tuhan pakai untuk memikul salib Kristus. Saudara, are you willing to surrender your life to follow Jesus? Apakah saudara bersedia untuk berbagi dalam penderitaan Kristus? Berbagi dalam kehinaan Kristus? Berbagi dalam kesedihan Kristus? Untuk berjalan dengan Yesus? Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada manfaatnya saudara untuk berjalan dengan Yesus. Manfaatnya adalah kita hidup yang kekal dengan Dia. Our reward is an eternity with God. Saat kita mengikuti Yesus, tapi there's a cost of discipleship. Ada harga yang kita harus bayar, yaitu kita berserah penuh kepada-Nya. Kita tidak layak untuk surga, kita tidak layak untuk hidup yang kekal. Yesus sudah mengenalkan itu bagi kita. Yesus memberikan itu sebagai gift, sebagai karunia bagi kita. Untuk hidup yang kekal itu adalah karunia dari Yesus. Dan
yang dia menangkan. Tapi respons kita, apakah kita bersedia untuk berserah penuh, serahkan hidup kita sepenuhnya ke tangan dia, that we can share in his suffering, share in his shame, and share in his sorrow. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Apa yang Kau lakukan bagi kami di atas kayu salib itu. You've showed us your beautiful love. Di dalam penderitaan-Mu, Kau memikirkan kami. In your suffering, you have us in your mind. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa dalam hidup ini akan ada banyak badai, di dalam hidup ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Dan kami mengetahui Tuhan bahwa kami tidak harus melalui itu semua sendiri. Kami tahu bahwa Kau yang menyertai kami melalui itu semua. Ajarlah kami untuk berserah penuh Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk berbagi dalam penderitaan, berbagi dalam hinaan-Mu, dan berbagi dalam kesedihan. Kami ingin mengikuti Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami. Teach us Lord to surrender. Teach us to lay down our lives Lord to follow you. Kami tidak sanggup Tuhan, tapi kami tahu Engkau Allah yang sanggup. Mari kita semua bangkit berdiri, mari kita menyanyikan ini bersama-sama.